Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Kembali lagi di Aksi Nyata 1, Mengapa Kurikulum Perlu Berubah, dengan saya Luciana Cahyaningtyas di SMA Negeri 2 Sungai Liat. Kurikulum merupakan titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga dimaknai sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya sehat, maka akan menghantarkan murid kepada cita-cita yang bahagia. Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, komponen kurikulum dibagi menjadi 4, yaitu tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Bagaimana kurikulum itu seharusnya? Kurikulum harus mengacu kepada murid dalam mengembangkan kurikulum untuk memandu guru dalam proses belajar murid. Selanjutnya, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama, sehingga harus menjadi pijakan awal dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, Indonesia juga terdiri dari banyak sekali pulau yang di setiap wilayahnya memiliki ciri yang berbeda, sehingga kurikulum harus dapat digunakan sesuai dengan letak geografi suatu pendidikan itu berada. Kemudian, kurikulum juga harus sesuai dengan zaman, sehingga tujuan awal yang meliputi kompetensi kognitif, sikap, psikomotorik, dan value atau nilai dapat tercapai. Setelah kita membahas tentang pengertian kurikulum, kini kita akan membahas mengapa kurikulum perlu diubah. Yang pertama, kurikulum harus bersifat dinamis sesuai dengan karakteristik murid, masa kini, dan masa depan. Dengan adanya perubahan zaman, maka kurikulum yang telah lampau tidak dapat lagi diterapkan pada zaman kini karena sudah tidak sesuai. Yang kedua, kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan murid. Murid memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap murid memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing, sehingga kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan pun harus mampu mencakup seluruh kebutuhan murid yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, dunia terus berubah, sehingga cara belajar dan cita-cita murid pun banyak berubah. Contohnya, pada zaman dulu, buku merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun, pada zaman kini, buku tidak bisa menjadi satu-satunya sumber belajar. Namun, bisa menggunakan media lain. Kurikulum yang dikeluarkan pemerintah bukanlah kurikulum baku yang tidak dapat dirubah. Namun, satuan pendidikan dapat mengadaptasi kurikulum dengan mempertimbangkan keadaan sekolah, keadaan murid, lingkungan, dan ekosistem. Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan dalam merancang kurikulum operasional satuan pendidikan yang pertama adalah membuat kerangka dasar kurikulum. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan murid dan kondisi sekolah, dan mengintegrasikan KOSP ke dalam visi dan misi sekolah. Kerangka dasar kurikulum memuat 5 aspek. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, capaian pembelajaran. Kurikulum dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan sosiologis. Pengembangan kurikulum dalam satuan pendidikan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu rencana jangka panjang sekolah, yang kedua rancangan jangka pendek sekolah. Kurikulum dalam satuan pendidikan dapat diimplementasikan melalui visi dan misi sekolah, tujuan akhir kurikulum sekolah, rencana pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Ada 5 prinsip dalam mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, harus berpusat pada murid.
Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan pemangku kepentingan. Demikian pemaparan kurikulum dari saya, semoga dapat menambah wawasan kita mengenai kurikulum. Terima kasih dan salam bahagia untuk guru hebat dimanapun berada. Mohon memberikan umpan balik terhadap pemaparan saya mengenai kurikulum dengan cara menjawab pertanyaan pada kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, jika Anda adalah seorang guru, maka apa yang Anda ketahui tentang kurikulum? Yang kedua, jika Anda seorang siswa, perubahan apa yang dapat Anda rasakan dalam pembelajaran 2 tahun lalu dengan pembelajaran masa sekarang? Yang ketiga, jika Anda adalah seorang wali murid, maka adakah perubahan positif yang terjadi pada anak Anda setelah melaksanakan pembelajaran saat ini? Terima kasih untuk kesediaannya menjawab di kolom komentar, karena jawaban Anda sangat berarti bagi saya. Terima kasih.